Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat. Program ini bernama pendeteksi api menggunakan PyCharm. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu kami dari salah satu kelompok kelas A. Kemudian nama saya Aji Prasetyo, NIM A71018067, dan teman saya Sigit Trikuncoro, NIM A710141, dan Hidayah Prasetyo, NIM A71011889. Membuat beberapa proses, yaitu pada aplikasi pendeteksi api ini ada beberapa langkah pemrosesan gambar yang dilakukan, antara lain yaitu menggunakan Gaussian blur. Jadi teknik ini mengurangi kebisingan. Nah, di OpenCV penghalusan gambar dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yaitu adalah Gaussian blur ini. Fungsinya yaitu pada program PyCharm itu ada sintaknya CV2 Gaussian blur. Kemudian tutup buka tutup kurung. Kemudian yang kedua itu adalah konversi HSV. Nah, sintaknya sendiri di programnya yaitu CV2 CVT color buka tutup buka kurung. Nah, di sini HSV ini sangat penting karena prosesnya sendiri adalah mengubah konversi gambar dari RGB ke proses binarisasi. Nah, binarisasi ini akan membuat citra menjadi dua, yaitu background dan objek. Kemudian batasnya kami gunakan untuk lower rank dan upper rank, jadi batas tersebut dianggap sebagai nilai yang akan dideteksi. Nah, kemudian ada pemfilteran warna. Pemfilteran warna ini menggunakan sintak in rank. Nah, kemudian kita dapatkan nilai yaitu 0 hingga 180, yaitu normalnya pada saturasi. Kemudian nilai 0 hingga 255. Hingga seterusnya yaitu HSV-nya di sini. Kemudian kita menggunakan lower dan upper-nya sesuai pencahayaan yang ada di ruangan. Jadi lower-nya itu 18,50,50 dan upper-nya 31,255,255. Nah, di sini cahayanya dapat berubah-ubah ataupun nilainya dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisinya pencahayaan dalam ruang. Kemudian perintah mask sintaks digunakan untuk menghitung ulang warna piksel yang ingin kita prediksi. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Sigit. Ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian kami juga menggunakan operasi bitwise dan prediksi warna putih. Nah, bitwise sendiri merupakan operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Untuk sintak CV2, bitwise N, kami memanfaatkan operasi ini untuk mengekstrak wilayah tertentu yang menarik dari gambar dengan menggunakan topeng. Yang terakhir adalah sintak CV2, count non-zero, untuk menentukan jumlah piksel putih pada setiap bagian. Nah, untuk tampilan kode pendeteksi api di PyCharm adalah seperti ini. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, penjelasan singkat tentang proyek yang kami buat. Deteksi api ini menggunakan OpenCV dalam pemrograman Python. Pada program ini, menggunakan kamera laptop diisi secara live. Program ini membutuhkan dua libraries, nah, yaitu satu OpenCV dan dua NumPy. Nah, selanjutnya proyek ini berjalan dalam 3 langkah, antara lain yang poin pertama yaitu membaca video secara langsung, di mana membuat variabel yang akan memulai perekaman video, yaitu video sama dengan CV2 video chapter. Selanjutnya membaca rekaman dalam while loop tak terbatas agar bisa membuka dan membaca video, yaitu dengan while true background grab time video underscore read background tutup kurung, if not grab break. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan gambar dengan menerapkan teknik smoothing Gaussian blur agar video terlihat lebih tajam dan meminimalkan terlalu banyak keburaman, yaitu dengan blur sama dengan CV2 Gaussian blur frame.
Gaussian blur buka kurung frame, 21,21,0 tutup kurung. Di mana Gaussian blur SRC Kasai Sigma X yaitu yang poin A yaitu SRC objek yang mewakili sumber atau gambar masukan untuk operasi ini. Kemudian yang B size, nah objek size yang mewakili ukuran mel. Yang C sigma X variabel bertipe double yang mewakili deviasi standar Camel Gaussian dalam arah E. Nah, selanjutnya dilanjutkan teman saya yaitu Mas Hidayat. Mas. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan batas dari video yang dibaca. Nah, sekarang kita harus memiliki wilayah yang menarik untuk melacak warna api yang kita definisikan sebelumnya. Pertama-tama mengkonversi ROI ke format HSV, yaitu rumusnya seperti yang ini, HSV sama dengan cv2.cvt color dalam kurung blur cv2.color.bgr 2hsv. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, mendeteksi api, menjaga gambar sumber sebagai video langsung dan batas sebagai batas bawah dan batas atas yang ditentukan sebelumnya. Oke, lanjut ke bawah. Kemudian memilih dua nilai warna wilayah. Kemudian menggunakan cv2.imshow untuk membaca dan menampilkan output frame dan menampilkan warna merah pada layar jika ada cahaya yang diperkirakan cahaya itu adalah api. Lalu menggunakan fungsi print untuk menampilkan output terdeteksi ada api di fungsi run. Nah, jika pada cv2.mshow yang membaca pencahayaan pada lower upper dan cahaya mengidentifikasikan sebagai api, maka akan keluar pop-up terdeteksi pada api pada output run. Sekarang kita harus mengakhiri atau menghentikan video. Nah, biarkan mengintegrasikan tombol escape untuk mengakhiri video. Saja masuk ke program PyCharm-nya. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, programnya itu memiliki beberapa pemrosesan gambar yaitu Gaussian blur, kemudian CVT color, kemudian ada CV bitwise, kemudian ada CV count zero. Nah, jadi kita langsung saja run programnya. Saya matikan dulu videonya. Dan sini. Nah, seperti ini outputnya. Kemudian kita nyalakan korek api ya. Sini. Nah, ini. Nah, jika sudah berhasil, program itu akan terdeteksi otomatis di sini langsung keluar tulisan Muncul yaitu pop-up terdeteksi api. Nah, kita matikan dulu. Dan di sini. Nah, jadi kita menggunakan korek api ini sebagai pencahayaan apinya. Langsung diproses di programnya ini tadi, terdeteksi api. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hidayat tentang pemrosesannya. Saja langsung ke blurring, dan yang lanjutnya untuk pencahayaan, untuk bisa di-run atau kita terdeteksi ada api itu menggunakan lower upper tersebut. Jika di suatu kamera, ruangan itu pencahayaannya berbeda-beda, nah nanti kita bisa atur di lower upper ini. Tuh. Kemudian outputnya kita bisa menggunakan cv2.mshow untuk menampilkan outputnya. Oke. Kemudian itu mungkin, saja, Mas. Oh iya. Mungkin segitu saja. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Sigit keterangannya. Oke. Ya, mungkin itu saja ya. Semoga jelas dan bisa dimengerti.
Nah, demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.